Secure Friend, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Anu Sugiono di acara podcast kita Secure Talks. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang bisnisnya berhubungan sama air. Langsung aja kita sapa ya. Apa kabar Pak Prima? Halo, selamat siang. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aduh, terima kasih ya udah mau mampir ke tempat kita yang imut ini. Terima kasih ya diundang. Aduh, kita yang terima kasih Bapak mau share sama Secure Friends yang ada di rumah semuanya. Nah nih Pak, langsung aja nih ya, Bapak bisa ceritain nggak sih sedikit bisnis ke apa nih sekarang? Oke, Divers Paradise Komodo itu adalah dive center. Sama yang kayak di, iya, ya yang oke. di sini nih, Divers Iya. Paradise Komodo. Namanya kan Divers Paradise Komodo, jadi pastinya tempatnya di Komodo, di Oke, Labuan Bajo. Labuan Bajo, Pulau Labuan Komodo Bajo, ya. Pulau Komodo. Jadi kita menyediakan layanan untuk trip diving dan juga pendidikan diving dan juga sebenarnya sih trip non diving ya, karena kebanyakan orang Indonesia yang datang baru pada mau coba atau malah non diving gitu. Oke, Maksudnya iya. hanya mau jalan-jalan. Jalan-jalan ya, jalan-jalan yang di situ. mendaki-mendaki itu ya, Ya, snorkeling aja gitu ya. Ke Iya. laut. Jadi kita menyediakan itu di sana. Sebenarnya kalau perusahaannya sendiri udah berdiri sejak lama. Cuma kalau saya baru bergabung di situ baru 2019. Jadi sebenarnya gitu. Jadi Lumayan ya Pak. sudah agak lama berdiri dari 2013 ini. Jadi kita join dari 2019. Cuma belakangan ini emang mungkin waktu pandemi sedikit turun ya jumlah kunjungan ke sana juga ya. Wajar aja sih. Semua bisnis seluruh dunia. Pada berhenti. Nah, akhir-akhir ini sekarang orang sudah mulai datang lagi ke Komodo. Jadi alhamdulillah sudah mulai ada lagi kunjungan ke situ. Oke, akhir-akhir ini sudah mulai datang lagi. Tapi kan ada berita tuh Pak yang tiket mahal apa itu mempengaruhi nggak sih? Kemarin sementara ini sih kalau menurut pemerintah kan ditunda kenaikan tiketnya. Jadi karena ditunda ya kemungkinan orang mudah-mudahan ngejar seperti ini. Soalnya saya sempat juga baca berita itu menurun sampai berapa ribu loh. Iya betul. Jadi karena harga naik. Waktu kata mau naik itu sempat turun. Jadi orang gara-gara dulu kan udah tiket mahal, tambah lagi bayar mahal sana jadi terus. Karena kesana itu emang nggak murah ya untuk tiket betul. Nah ngomong-ngomong tadi soal pandemik tuh, itu kan semua bisnis kolaps. Cara mengatasinya tuh biar siapa tahu ya yang lainnya juga perlu dukungan gitu mengatasi kondisi pandemi pada saat itu gimana untuk survive sendiri? Iya. Kalau waktu itu sebenarnya kalau bisnis travel sih secara keseluruhan sebenarnya semuanya turun ya. Jadi sulit sekali. Tapi tutup apa masih ada? Kebetulan kita nggak tutup. Jadi kita berusaha supaya tetap ada gitu ya. Memang kita melakukan beberapa efisiensi di beberapa bidang. Nah, waktu awal sebelum pandemi itu yang sangat berperan itu sebenarnya agen. Jadi agen itu biasanya mengirimkan banyak dan juga banyak orang yang datang sendiri lah gitu ya. Tapi sebagian dari situ. Sayangnya waktu pandemi jadi tidak ada, agen juga tidak mengirimkan dan orang tidak bepergian. Sehingga kami pindah waktu itu mencoba ke digital marketing pada dasarnya gitu ya. Jadi menggunakan fasilitas seperti email sudah ada dari dulu, website juga ada, tapi kita mulai coba mengaktifkan di Facebook, Instagram gitu ya. Jadi baru mencoba mengenal di media-media itu. Nah, alhamdulillah memang belakangan ini gitu ya, banyak orang ternyata mencari referensi bukan lagi ke agen atau dari orang ya. Jadi ternyata dari situ gitu sekarang. Karena kayaknya emang situasi zaman sekarang tuh akibat pandemik tuh kayaknya serba online ya. Kayak mendadak semua orang harus dituntut untuk online, kerja juga harus dari rumah gitu. Work from home gitu. Jadi kayaknya ada baiknya juga nggak sih Pak? Ya. Gimana kondisinya sekarang setelah Bapak berubah dari yang tadinya agen terus ke mana ke digital marketing, gimana kondisi usahanya sendiri? Kalau ini effort kita lebih banyak karena kalau dulu agen kan kita yang penting sih hubungan baik dengan agen ya gitu ya. Kalau ini beda karena kita sendiri harus manage. Tapi lebih itu nggak kan? Kalau cuannya lebih bagus kan? Ya kita nggak bayar komisi sama Instagram lah ya, nggak bayar. Jadi kita mengelola kita sendiri. Kemudian juga belakangan ini kita juga mencoba menggunakan Google Ads. Jadi mencoba mengerti gimana caranya, belajar sendiri lah gitu ya, coba. Dan ternyata lumayan efektif untuk itu gitu ya, untuk mendapatkan tamu dan juga referral. Jadi akhirnya banyak juga kontak yang datang kita, terus mulai tanya gitu ya. Terus juga akhirnya jadi kunjungan. Dan lucunya ternyata dari luar negeri itu juga
ikut-ikutan pakai itu juga gitu, ternyata bukan cuma Indonesia gitu, itu kecanggihan digital tuh tidak hanya kita bisa mengarahkan gitu kan untuk kita mau di lingkungan sejauh mana gitu, mau seluruh dunia juga kita bisa kan gitu. Nah, selain strategi tadi digital marketing, terus belajar digital marketing udah include semuanya ya. Ada strategi lain mungkin untuk yang lebih. Kalau sisi layanan ya, jadi kebetulan menariknya juga kami kan berafiliasi dengan Scuba School International dengan SSI ya, untuk memberikan pendidikan diving. Nah, semenjak pandemi dari 2019, sebelumnya SSI juga sudah mulai digital, tapi semenjak pandemi dia... Mohon maaf, SSI bisa jelasin nggak Pak? SSI adalah Scuba School International, itu adalah salah satu yang memberikan sertifikasi diving. Jadi kan kalau sekolah kan ada misalnya kayak ITB, Unpad, ijazah gitulah ijazah. Ya. Nah, ijazahnya kan dari situ, kita dosennya aja gitu, kita yang ngajarnya gitu ya, tapi ijazahnya harus datang dari sesuatu. Nah, SSI ini yang memberikan ijazah lah gitu. Nah itu semenjak 2019 tuh mereka, dan 2020 malah mereka full digital. Artinya murid itu udah nggak dapat buku lagi. Jadi mulai 2020 murid itu harus dapat materi digital. Jadi secara nggak langsung kita juga berterima kasih karena dulu kan waktu pandemi, sebelum pandemi kita ngajar tuh kayak gini nih, enak lah ngobrol gitu. Begitu jadi digital kita harus pindah semua digital kan. Murid bisa lihat sini, kita ngajar pakai Zoom, pakai segala macam. Jadi kita pindah situ. Kecuali waktu kolam, ya waktu di laut, harus bisa dong, harus nggak bisa digital. Itu biasanya pendidikannya untuk materi dulu itu berapa lama, terus terjun langsungnya berapa lama? Jadi sekarang yang menarik, prakteknya karena materinya digital, jadi nggak ada lagi tuh kelas itu. Oh gitu? Iya kan, orang kan bisa langsung ini sendiri, dan kadang-kadang muridnya udah lebih pinter. Kalau yang kayak gini saya udah ini, bener nggak sih? Oh gitu. Kalau dulu nggak kan, muridnya nggak mau lihat. Ini sebentar lagi human udah kehapus nih Pak. Butuh satu orang aja untuk menghandle semuanya, butuh satu orang loh. Tapi tetap pada saat udah keterampilannya, karena kan keterampilan yang diajarkan. Waktu ke laut ya harus didampingi. Harus didampingin, nggak bisa dilepas sendiri, jadi dia nyemplung bareng-bareng. Tapi kayaknya sekali aja udah pada pinter, bener nggak? Iya kan? Jadi karena mereka mungkin udah nonton duluan, segala macam, jadi kadang-kadang mereka nanya, kok kayak gini sih, kalau di YouTube nggak kayak gitu? Udah mulai lebih pintar, jadi ada untungnya juga dari aspek itu ya. Jadi agak terbantu karena orang mencoba belajar dulu, kemudian udah agak lebih tahu, kadang agak lebih sok tahu ya, kadang gitu. Itu anak zaman sekarang. Nggak apa-apa, tapi jadi lebih enak untuk kita untuk ngajar. Jadi dari aspek itu terbantu gitu ya, tapi tetap karena pendidikan skill, tetap, dan juga kalau ini hanya bisa dinikmati kan di laut ya. Jadi artinya mereka harus datang ke Labuan Bajo, kemudian harus bareng-bareng kita. Jadi aspek itu nggak berubah, tapi aspek sebelumnya ini banyak yang terbantu oleh digital. Terbantu dengan digital. Terbantu dengan digital ini impact-nya, cuannya gitu ya, lebih besar dari yang dulu atau yang sekarang? Kalau dibanding, kita nggak ngelihat di pas lagi pandemik ya. Kalau pandemik kita tidak bisa hitung gitu. Betul. Kalau dari sisi biaya betul, karena dulu kita kan harus stok material ya, artinya kita harus pesan dulu segala macam. Kalau sekarang kita nggak harus stok, karena kita hanya beli pas lagi butuh aja. Jadi itu ada dari sisi cash flow lebih menguntungkan untuk kita. Terus kemudian juga untuk murid-murid juga kepercayaannya agak lebih tinggi sama kita, karena semua transaksinya kan digital ya. Jadi maksudnya kan tercatat dan segala macam. Kemudian materi kita udah kasih, begitu mereka bayar kan enak. Kalau dulu kan, waduh, bukunya belum dikasih, gue udah bayar, jangan-jangan ntar ditipu gitu kan. Gitu. Tapi ini menarik sih Pak, justru kebanyakan sekarang itu karena digital banyak juga loh penipuan. Untuk meyakinkan sendiri itu gimana? Ini menarik nih, untuk meyakinkan mereka kalau bahwa driver Parades Komodo ini benar-benar ada gitu. Memang kalau sekarang orang rata-rata pasti akan ngelihat apakah ada websitenya, apakah ada Instagramnya. Semuanya lengkap ya? Ya ada, kita ada. Kemudian kalau misalnya Instagram diupdate nggak, jadi dia lihat juga gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Kalau memang itu ada, biasanya Kita dulu sih mengandalkan TripAdvisor ya. Tapi TripAdvisor sekarang kayaknya nggak banyak lihat sekarang. Jadi lebih udah Instagram. Iya, betul. Kalau dia Instagram tuh sekarang ada update gitu, Instagram kita seminggu, dia nanya, kok update minggu lalu ya? Betul. Sekarang semua yang kayak jual online apa segala macam, kalau
penjualnya nggak update juga udah langsung di ban aja kok. Kadang ini lagi apa gitu, lagi diapain gitu. Betul. Jadi dari aspek itu, jadi kepercayaannya kita bangun di situ. Sehingga pada saat mereka melakukan transaksi dengan kita, mereka juga merasa bahwa oh ini memang ada gitu ya, bukan ini ya gitu, bukan pura-pura apa segala macam. Dan kita memang kalau dari sisi sertifikasi sudah melakukan banyak. Jadi kadang-kadang mereka juga tanya, apa sudah ada muridnya gitu ya. Jadi kadang-kadang testimonial membantu dan kebetulan mereka follow Instagram kita. Boleh tanya, deh itu murid kita, lihat aja nih follower Instagram kita kan bisa aja kan. Jadi gitu. Bener. Jadi aspek-aspek ini juga membantu orang untuk percaya sama kita. Gitu. Tuh guys, testimoni itu penting banget. Tapi jangan testimoni palsu ya. Tapi memang zaman sekarang itu digital membantu, apalagi Instagram ya untuk promosi segala macam tuh kayaknya orang lebih ke Instagram ya. Iya, betul. Jadi buat pengalaman Pak Prima boleh dicontoh yang tadi Pak Prima sebutkan, guys, Secure Friends yang ada di rumah. Tahu nggak Pak, kalau seumpama kita udah ngomongin digital, ngomongin tentang ini laptop, handphone apa segala macam, itu kan pasti bisa berhubungan sama hacker nih. Bapak udah punya belum Secure 365? Ya kebetulan sih kita kalau dari si bisnis terus terang industri diving ini kan agak tradisional ya. Maksudnya kan karena dulunya juga tidak terlalu banyak terekspos. Jadi banyak juga teman-teman yang ketinggalan di sini. Memang terus terang waktu kita baru mulai pergi ke sini juga ada beberapa masalah lah gitu ya. Kayak yang sederhana aja waktu itu kita untuk akses kan internetnya mungkin lambat. Udah pernah pengalaman kena hacker? Nah kalau kena sih mungkin enggak ya, karena kita lumayan jangan sampai. Kita lumayan hati-hati. Kemudian waktu saya masuk kebetulan juga saya coba ganti passwordnya segala macam gitu ya, jadi udah dilakukan hal seperti itu, diamankan. Dan kemudian mungkin karena transaksi juga nggak terlalu besar ya kemarin-kemarin, jadi mungkin rasanya sekarang masih oke. Tapi benar itu mungkin Bapak harus coba produk kita. Bapak harus coba produk kita. Kita punya produk Secure 365. Produk Secure 365 ini bisa melawan semua malware dan semua phishing apa segala macam. Jadi sebelum terlambat nih, Bapak kan udah mulai grow up, udah mulai coba digital marketing apa segala macam serba digital. Jadi coba produk kita karena Secure 365 bisa melawan ransomware, malware dan phishing. Coba ya Pak ya. Nanti habis ini saya kasih linknya. Oke. Kita juga ada program khusus 1 bulan gratis. Klik 1 bulan gratis, nanti kalau semuanya tertarik atau apa, tinggal ke website kita www.securitas.com. Jangan salah loh ya, itu yang Bapak tahu pesulap merah, apa sih rambut merah? Pesulap yang rambut merah itu hits banget kan? Tapi nggak kalah hits sama Secure 365 karena Secure 365 bisa melawan semuanya, melawan malware, ransomware, sama phishing di dunia cyber security. Pokoknya Secure 365 paling oke. Nanti saya kasih ya Pak. Terima kasih loh Pak atas waktunya. Sangat menginspirasi banget buat Secure Friends yang ada di rumah. Aku juga jadi tahu gitu bahwa digital itu zaman sekarang yang tadinya Bapak mungkin cuman Indonesia, malah orang luar negeri yang jadi datang gitu. Jadi memang membantu sekali ya. Terima kasih atas waktunya Secure Friends yang ada di rumah. Terima kasih Pak Prima atas waktunya. Terima kasih, jangan sungkan-sungkan kalau mau main sini atau kalau kita undang boleh ya Pak. Siapa tahu Bapak punya ide lain lagi atau yang mau di-share tentang pengalaman hidup, ide bisnis atau gimana cara membantu anak-anak muda zaman sekarang untuk menghasilkan uang lebih. Terima kasih atas waktunya. Secure Friends yang ada di rumah, thanks atas waktunya. Jangan lupa ya subscribe, klik lonceng, komen, dan share. Sampai jumpa minggu depan.